diseleksi oleh partai politik. Transaksional lagi barang ini Bang. Jadi siapa punya uang, dia maju. Itu yang berlaku di Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk meruntuhkan oke, terakhir Bang, saya ingin katakan, kalau saya bisa analogikan ceramah-ceramahnya Bang Rocky Gerung ini kayak abang menjelaskan bahwa garam di Bima ini asin, tapi abang belum pernah merasakan garam itu sendiri. Seperti itu. Jadi abang adalah pemikir, bukan pelaku. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pada beliau Sekretaris Desa Amir Rizkan. Oke. Jauh-jauh dari kampung kemudian ingin bertemu Bang Rocky dan ingin mempercakapkan hal yang kira-kira cukup penting untuk dipercakapkan. Oke, selanjutnya tadi dari sini. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bung Rocky, saya nggak tahu harus berkata apa pada malam hari ini. Saya mendapat satu kebahagiaan tersendiri ketika bertemu dengan idola saya. Saya pengikut setia YouTube-nya Bang Rocky bersama Hersubeno Arif dan lain-lain itu. Yang pasti secara keyakinan mungkin kita beda, Pak. Tapi di himpunan ini melindungi seluruh entitas apapun, termasuk Bang Rocky dilindungi. Saya sengaja menggunakan pakaian ini di tengah keramaian orang membicarakan radikalisme. Gitu. Saya pakai kopiah yang asli dari Gorontalo, kemudian menggunakan baju koko yang seringkali orang anggap sebagai kardun. Hal seperti inilah yang sesungguhnya saya ingin sampaikan bahwa berjumpa dengan abang itu ada satu oase baru yang saya dapatkan di malam hari ini. Ada energi, ada ilmu, ada kebahagiaan. Secara pribadi terlepas dari bagaimana teman-teman yang lain memandang sudut pandang Bang Rocky dalam perspektif demokrasi, ekonomi dan filsafat sebagai sebuah panduan dalam melihat problem keindonesiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin saya menonton YouTube-nya Bung Rocky, semakin saya pesimis tentang Indonesia kita gitu. Apakah Indonesia ini ada harapan untuk maju? Di depan sana semua orang bermimpi tentang Indonesia. Tapi ketika melihat pidato, ceramah dan diskusi yang sering saya ikuti di channel-channel YouTube-nya abang itu, seringkali membuat saya, apa benar Indonesia kayak begini? Di tengah harapan kita besar untuk menuju pada satu fase baru yang bernama Indonesia baru itu, tapi kita telah diletakkan dalam tempat yang begitu hina, rendah dan dihinakan gitu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Jokowi dalam konteks sebagai pemimpin negara acap kali tidak dianggap oleh bangsa-bangsa besar di dunia. Itu artinya bahwa tidak ada lagi intelektualisme yang dihidupkan dalam wajah negeri kita, termasuk dalam himpunan HMI. Contoh kasus ini Bang Tahir senior sempat mencalonkan diri nih. Kalau kita benar-benar menjadikan pikiran Bung Rocky sebagai teladan, tidak ada orang yang pindah pikirannya untuk memilih Bang Tahir Iras sebagai calon legislatif misalnya. Kalau kita usung intelektualisme sebagai domain penting dalam membangun negara gitu. Oleh karena itu saya kira pesimisme itu beralasan, Pak. Beralasan sekali. Seluruh rangkaian apa yang disampaikan tadi menjadi catatan buruk bangsa ini. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa menurut abang, apakah Indonesia akan hatam tentang wacana
radikalisme yang justru menyudutkan Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terakhir yang tadi, yang cewek, silakan, yang perempuan. Silakan. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robdi tu billahi robba bil islami dina wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Imawati Puji. Saya mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bima. Oke. Jadi saya pernah mengingat kata-katanya Bang Rocky Gerung itu begini. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Oke. Jadi saya pribadi sangat membantah itu karena dari dulu saya mendengar kata-kata itu saya sedikit emosi karena saya pribadi tidak seperti itu. Oke. Tapi hari ini saya ingin mendengar maksud dari kata-kata itu ya bisa dijelaskan sedikit, Bang Dah. Jadi bukan itu maksud saya, tapi pertanyaan saya ini mengenai Indonesia kita. Indonesia kita. Saya pernah membaca artikel dan ini sebagai isu nasional saya rasa seperti itu. Indonesia emas di tahun 2045. Jadi saya rasa isu itu isu yang sangat prediksi yang tidak bisa kita katakan itu benar dan tidak akan terjadi, bukan itu. Tetapi begini, saya ingin menanyakan kepada Bang Rocky Gerung, apakah gaya kepemimpinan pemimpin yang sedang memimpin itu berpengaruh terhadap terjadi dan tidaknya prediksi dari para elit-elit itu mengenai Indonesia emas di tahun 2045? Itu kemudian kalau kita kaitkan dengan kepemimpinannya Jokowi saat ini, saya rasa tidak sukses, dan yang ada di ruangan ini pun sangat membantah sukses dan gagalnya, tidak sukses dan gagalnya kepemimpinan Jokowi. Mungkin itu, tetapi saya ingin mengungkapkan kata-kata terakhir saya untuk Bang Rocky Gerung. Terima kasih sudah datang mengindahkan bumi Bima. Kalau kata-kata saya itu Bang Rocky itu indah sebagai fiksi dan fakta. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata Bang Rocky diandaikan indah sebagai fiksi juga fakta. Jadi dua-dua ya. Baik, langsung saja barangkali kita serahkan kepada Bang Rocky untuk menanggapi pikiran-pikiran, kegelisahan-kegelisahan yang muncul di ruangan ini. Silakan, Bang. Oke. Ini kalimat terakhir siapa namanya tadi? Puji ya. Kalimat terakhir Puji sesuai namanya, dia memuji. Dan itu bisa bikin saya batalkan penerbangan besok. Oke teman-teman, dari kepala sekretaris desa, bayangkan, saya nggak pernah dengar sekretaris negara itu bicara karena sibuk. Pak Pratikno. Jadi kalau semua sekretaris desa 20% aja secerdas kamu, nggak ada masalah Indonesia. Kan dia datang dengan satu problem mengkritik saya karena saya terlalu normatif itu. Padahal standar kritik itu memang terhadap norma tertinggi. Sekarang saya mulai balik kritik kamu ya. Sebab kalau kamu bilang bahwa saya terlalu mengangan-angan, oke. Kebalikannya atau dialektikanya harusnya saya membumi kalau begitu.
Kalau begitu, kita lupakan yang angan-angan sebagai parameter pengujian, kita pergi pada fakta politik. Politik hanya tumbuh kalau ada amplop. Itu faktanya kan. Maka mari kita bikin poster besar, tempel di desa Anda itu. Kami, desanya namanya apa? Desa Rate. Karate. Drate. Bayangkan misalnya Pak Sekdes, Desa Drate, ini posternya tuh, Desa Drate, awalnya Rade. Desa Rade. Kuburan. Jangan kita kubur pikiran bagus ini. Desa Drade menerima serangan fajar. Gitu, tertanda Sekdes. Coba bayangkan itu terjadi. Dan semua desa mengikuti pikiran Sekdes Desa Rade. Maka demokrasi betul-betul menjadi kuburan. Iya. Saya mengerti Sekdes itu cemas dengan istilah-istilah normatif, ideal, karena dia lihat faktanya. Dan justru itu yang memungkinkan kita merasa pesimis. Seperti Bapak tadi katakan, saya pesimis lihat keadaan. Jadi kalau ditanya kepada saya, Saudara Rocky Gerung pesimis atau optimis? Saya tidak pesimis, saya tidak optimis. Saya determinis. Saya punya determinasi untuk menghidupkan kembali pikiran dalam politik Indonesia. Nah, determinasi itu yang saya minta dibantu oleh determinan di ruangan ini. Kan begitu caranya. Jadi kalau dikatakan demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu salah. Demokrasi itu pemerintahan akal pikiran melalui pemerintahan orang. Melalui pemerintahan rakyat. Kan sekarang kita seolah-olah ya siapapun boleh memerintah asal amplopnya kuat. Enggak. Demokrasi adalah a government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu kita ingin pastikan determinasi pertama, dia mesti punya akal dulu. Baru bisa memerintah. Artinya ada kecukupan nutrisi di otaknya tuh. Proteinnya cukup. Buat menambah protein makan ikan. Jangan menghafal nama-nama ikan. Jadi itu soalnya. Tapi saya mengerti kenapa akhirnya orang anggap ya udahlah kita pragmatis aja deh. Kita terima aja apa jadinya. Jadi kita nggak punya energi untuk menghidupkan harapan bahwa negeri ini bisa dibangun dengan akal pikiran. Karena potensi kita ada. Di dalam sejarah perjuangan bangsa ini kita mampu untuk bahkan mengguncang dunia dengan kalimat Bung Karno yang dicatat dalam sejarah. Perdana Menteri pertama kita sangat muda, umur 29 tahun, dan berdebat di PBB untuk membela dengan argumen hak kita untuk merdeka, Sultan Syahrir. Muhammad Nasir dengan fasih menerangkan demokrasi dari Yunani sampai bagian-bagian yang dia temukan di Minangkabau. Muhammad Hatta dengan sangat cerdas menerangkan apa fungsi koperasi bagi bangsa ini. Jadi pemimpin-pemimpin awal kita tumbuh dari tradisi bertengkar dengan pikiran. Nah, pertengkaran pikiran itu yang nggak ada di kita sekarang. Karena disulap oleh big data seolah-olah. Big data itu kan
ngapain kita percaya pada big data sesuatu yang nggak pernah kita pertengkarkan gitu kan, dan nggak boleh kita pertengkarkan. Bahkan kita minta bertengkar, Pak Luhut bilang enggak, itu rahasia kita. Lalu bagaimana mempertengkarkan hasil riset kalau itu disebut rahasia? Jadi itu poin pertama, dan yang ini kita pastikan hari ini bahwa kita memang perlu parameter untuk menguji keadaan real kita. Jadi harapan hanya bisa kalau kita maksimalkan abstraksi kita bahwa kita bisa mencapai itu kalau bagian-bagian yang tadi memperburuk demokrasi kita hilangkan. Itu. Jadi dimensi pertama adalah keyakinan kita bahwa kita bisa melakukan perubahan itu. Nah itu yang membuat saya selalu berbahagia kalau bertemu dengan publik semacam ini. Publik yang resah, tapi sebetulnya keresahan itu bisa orang yang resah atau dia bunuh diri atau dia bunuh orang lain. Mending kita bunuh orang lain daripada kita bunuh diri. Membunuh artinya membunuh, ya bukan membunuh secara fisik, membunuh kekuasaan yang bersembunyi dalam modal, bersembunyi di dalam jabatan, bersembunyi dalam feodalisme, kan itu artinya. Itu yang mau kita pangkas sebetulnya. Jadi sekali lagi, kemampuan itu yang juga kita inginkan datang dari kepemimpinan lokal. Kurang sekali kita beri kesempatan pada pemikir lokal untuk tampil menjadi penyelamat ide, minimal penyelamat ide itu. Harusnya malam ini kita rapat aja untuk menentukan siapa yang mesti kita singkirkan pertama dari pergerakan politik. Lebih gampang begitu. Daftar penyingkiran. Oke, satu hal mungkin yang mesti kita perhatikan adalah apa namanya nih, potensi permainan politik yang akan dimunculkan kembali, karena kan setiap kali keadilan sosial tidak bisa dipenuhi, lalu negara mulai mengajari kita tentang nasionalisme, stabilitas. Padahal sebetulnya yang real kita adalah ketidakadilan. Dan ada hal yang ingin saya jawab sebetulnya secara jujur, tapi saya belum dengar pertanyaannya. Silakan. Selamat datang Presiden Akal Sehat Indonesia, ya, Bung Rocky Gerung. Jadi begini, Pak. Pada awal pemilihan presiden, ya, periode awal-awal, jadi Bang Rocky ini muncul, ya, dan perdebatannya itu luar biasa. Logikanya, siapapun lawannya pasti tumbal gitu loh. Itu yang melekat dalam pikiran saya ini, Bang Rocky. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa pertarungan Bang Rocky di awal-awal pada saat Pilpres, rasa-rasanya gagal, mohon maaf ini Bang, gagal mengendarai siapa yang diusung. Ya, mohon maaf Bang Rocky, nanti mungkin bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Sehingga di akhir, ya, sehingga di pertengahan dan mau akhir kekuasaan ini, jadi pikiran-pikiran Bang Rocky ini luar biasa dan menghidupkan generasi-generasi muda terutama di kampus. Itu yang kedua. Mohon maaf Bang. Yang ketiga, Anies apa Ganjar? Ya. Ya, sekian dan terima kasih. Nama saya Dino Marahu, Pak. Saya Dino Marahu, ya. Ya, HMI alumni Malang saya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, coba saya survei hari ini ya di sini. Apa tadi, Anies? Oke. Anies, Ganjar atau Rocky Gerung? Itu yang saya sebut tadi, kita dihipnosis hanya untuk menemukan nama-nama yang tertera hasil survei. Dan survei itu bisa dibalik-balikin juga satu waktu.
Jadi kita mulai dengan parameter tadi itu. Kita bikin sendiri kriterianya. Baru kita uji di situ. Anies masuk nggak dalam kriteria pertama? Ganjar masuk nggak dalam kriteria kedua? Kan begitu caranya. Saya masuk nggak? Pasti masuk. Jadi jangan ragu untuk membuat klaster baru di dalam komposisi calon-calon presiden itu. Itu intinya. Jadi jangan kita disihir oleh nama. Hanya karena kita panik nggak ada calon itu. Itu poin pertama dari seorang kritisi intelektual. Bagian pertama tentu Anda ingin tagih saya pertanggungjawaban. Kenapa saya mendukung Prabowo pada waktu itu? Kan itu kan. Oke. Kapan saya mengatakan saya mendukung Prabowo? Pernah? Saya mengkritik Jokowi, saya beroposisi pada Jokowi, Prabowo beroposisi pada Jokowi. Lalu dianggap saya anak buah Prabowo. Kenapa nggak sebaliknya? Dia anak buah saya. Kan itu soalnya kan? Dan itu berbeda motifnya. Saya beroposisi pada Jokowi untuk mencegah kedunguan. Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan. Beda. Dan sekarang Prabowo dapat kekuasaan. Pada waktu itu saya bilang, Pak Prabowo, bila Anda jadi presiden, 12 menit setelah antara dilantik, saya akan kritik Anda. Itu janji saya waktu kampanye terakhir mereka. Karena mereka undang saya jadi pembicara. Saya bilang enggak, saya akan kritik. Dan betul, dia nggak jadi presiden tapi jadi menteri pertahanan. Bener, 12 menit setelah dilantik saya kritik. Dimuat di Detik. Rocky Gerung minta agar supaya Prabowo diusir dari kabinet. Itu headline-nya. Lalu saya mau dipolisikan oleh Gerindra. Iya, saya bilang. Dan Pak Prabowo minta saya bertanggung jawab. Saya bilang, saya datang, saya bertanggung jawabkan dalam forum Partai Gerindra kan. Dan Pak Prabowo fair. Dia terangkan kenapa dia mesti masuk. Saya bilang itu urusan Anda. Tapi poin saya tetap, saya beroposisi pada siapapun yang berupaya untuk memanipulasi opini publik pada waktu itu. Jadi saya nggak pernah mendukung Pak Prabowo nggak pernah mendukung saya juga sebetulnya. Karena kita akhirnya berselisih. Tapi kemudian Pak Prabowo menganggap di depan forum, Pak Rocky itu memang intelektual. Jadi udah jangan dilaporkan polisi, kan begitu. Ya ada yang lain, laporin saya polisi. Sampai sekarang laporan polisi 30 berkas kali itu. Capek lah polisi bongkar itu kan. Jadi itu fairnya. Saya tetap berteman dengan Pak Prabowo, masih bicara-bicara. Dan saya hormati dia memilih itu, oke. Dan mungkin ada hal strategis yang beliau masih simpan, ya silahkan aja. Tapi jelas itu. Nah itu kadangkala yang diperlihatkan oleh media massa, lalu kita terjebak dalam headline media massa itu. Rocky Gerung berkampanye anti Jokowi, Prabowo berkampanye anti Jokowi pada waktu itu sebagai lawan politik, maka mereka adalah saling bersekutu. Nggak ada persekutuan, itu beda motifnya tuh. Saya ingin agar supaya kekuasaan tidak didalangi oleh si dungu. Pak Prabowo ingin agar supaya kekuasaan itu dia peroleh, itu beda itu. Jadi itu intinya ya. Oke ya, clear ya. Oke. Jadi jangan ada dendam dan dusta di antara kita. Oke. Boleh. Kamu mau ucapin setengah menit, tergantung keputusan moderator. Baik. Baik, sebelum kita lanjut, saya mungkin saya sengaja nggak jawab supaya orang lupa, ternyata diingat juga ya. Itu sebetulnya dalam satu acara talk show, orang tanya apa pendapat Pak Rocky tentang perempuan. Kan saya nggak serius mengatakan, walaupun sekarang jadi problem. Iya, pada waktu itu saya baru baca statistik perceraian di sebuah daerah di Indonesia loh, dan ternyata angka perceraiannya itu melampaui angka perkawinan. Ajaib juga kan. Jadi ada perceraian berkali-kali, dan di dalam statistik itu
diterangkan yang minta bercerai justru perempuan. Lalu saya bikin frase itu, perempuan apa tadi? Indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta. Itu sebetulnya satir kecil aja tuh. Tapi sebetulnya kita mesti baca between the line, bahwa di dalam, kalau saya lanjutkan keterangannya, seringkali dalam politik perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang berbahaya karena bisa menseduce kekuasaan itu. Dalam bahasa Perancis ada yang disebut femme fatale. Femme fatale artinya perempuan itu di belakang kegagalan politik laki-laki selalu ada perempuan penyebabnya. Begitu. Tapi itu adalah cara lama membaca politik kan. Dan saya terangkan kemudian bahwa saya bukan itu perspektif saya. Saya menganggap bahwa politik itu harus dihasilkan dari rahim perempuan. Mengapa? Karena politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Politik adalah cara untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu pertama kali dipahami oleh perempuan. Perempuan yang hamil, dari dalam rahimnya dia mesti berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia mesti berbagi perasaan dengan bayinya. Jadi rasa keadilan itu yang kita sebut kemampuan mendistribusi sudah ada pada perempuan sebagai watak pemberi kehidupan, caregiver. Jadi rahim perempuan adalah sumber pertama kita belajar keadilan. Laki-laki nggak tahu itu. Jadi sekali lagi itu keterangan saya. Karena itu saya ingin agar supaya kepemimpinan perempuan itu harus dihasilkan untuk menghalangi arogansi laki-laki. Dan itu dibuktikan di dalam banyak riset. Kita tahu dulu Muhammad Yunus. Profesor Muhammad Yunus yang dapat Nobel ilmu ekonomi itu di Pakistan, dia bikin riset dan dia temukan bahwa kredit yang diberikan pada perempuan 99% balik, tapi yang diberikan pada laki-laki cuma 40% yang balik. Jadi perempuan mampu untuk mengatur keadilan sosial dan kita memahami ketidakadilan justru dengan bertatapan mata dengan perempuan. Kita tahu bahwa ada ketidakadilan ketika si perempuan memperlihatkan warna matanya itu. Kita nggak perlu baca statistik APBN untuk tahu ada ketidakadilan. Jadi itu intinya. Dan lebih dari itu saya percaya sekarang politik mak-mak, politik perempuan itu sangat maju. Dulu perempuan disebut sebagai orang yang nggak bisa bicara itu, the unspeakable. Sekarang perempuan, Anda buktikan tadi, orang yang tidak bisa kita cegah lagi untuk berbicara. The unstoppable. Jadi perempuan dari the unspeakable sekarang menjadi the unstoppable. Karena itu hati-hatilah para laki-laki, kalau perempuan bicara dari dalam dirinya ada politik keadilan. Baik para hadirin sekalian, cukup menarik sekali apa yang disampaikan tadi, dan mungkin saya harus memenggal beberapa hal dari apa yang disampaikan tadi. Ada kata-kata yang sering sekali diucapkan, misal soal arogansi, dan berkenaan dengan demokrasi disebutkan tadi harusnya titik berangkatnya pada pemerintahan akal pikiran. Tapi kemudian ada fakta lain yang diungkapkan oleh Sekdes tadi. Kalau yang saya tangkap, saya sebut mungkin dalam bahasa yang lain semacam anarkisme yang sistemik dalam praktek demokrasi kita. Nah, tapi ada hal lain yang cukup menggelisahkan juga saya tadi ketika diucapkan berkenaan dengan aspek lokalitas, keluhuran lokal, kehadiran tokoh-tokoh lokal sebagai penyelamat ide di tengah kegersangan keteladanan, kegersangan intelektual saat ini. Dan saya terus terang termasuk baru belajar ulang bahasa ibu, bahasa Bima, Bang Rocky. 7 tahun ini, dan saya dapati ada hal-hal yang menyangkut keluhuran universal tumbuh di atas tanah ini. Misalnya berkenaan dengan aspek kepemimpinan, diandikan sebegini pemimpin itu. Dumudou inampu baweki marimpa nde batu welelena nde siri wenggawona.
di dalamnya mungkin orang-orang yang ada di dalam ruangan ini sudah asing dengan kata-kata yang saya sebutkan itu. Itu semacam kata-kata purba yang sudah jarang dipercakapkan. Jadi kalau secara liter teks, dumudou itu semacam pucuk manusia. Dumudou, itu manusia. Doumbojo manusia bima. Danambojo tanah bima, bumi bima. Jadi ada konsep tentang pucuk manusia di tanah ini, Bang Rocky. Kemudian inampu baweki merimpa. Jadi semacam pangkal sumber dari seluruh diri adalah dia yang memimpin. Ndepatu ya lelena untuk diikuti arah condongnya. Jadi ada konsep keteladanan dalam konsep kepemimpinan dan keluhuran lokal itu. Ndek siri yang gawona. Dia semacam langit yang memayungi dan di dalamnya bisa tumbuh kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan, keceriaan berkat dia. Kira-kira kayak gitu terjemahannya. Dan barangkali kalau kemudian Bang Rocky selalu sebut akal pikiran, negeri Bima ini yang negeri yang bisa disebut mungkin negeri hati. Hati yang nurani. Jadi kesadaran yang tumbuh di atas tanah ini adalah kesadaran hati yang nurani, yang dia sebut dengan pae ade. Jadi orang-orang Bima sering sekali mempercakapkan pae ade, pae ade, pae ade, dan saya menerjemahkan pae ade itu dengan kesadaran nurani, kesadaran hati, kesadaran ruhani, kesadaran batin, kira-kira begitu Bang Rocky. Barangkali saya serahkan ke Bang Fis untuk mempercakapkan beberapa hal mungkin yang tadi